ilmu 8 tungkai. Salah satu unsur yang mematikan pada saat bertarung stand up fighting. Pukulan, tendangan, knee, sama elbow dikali 2 kanan kiri. Oh, saya mau nyoba. Bapak ada? Ada ya. Boleh boleh. Ya, makasih Pak. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pari, apa kabar Pak? Pak, maaf ganggu ya Pak. Kemarin pada waktu di Singapura kan Bapak soalnya pergi dulu sama anak saya. Sebenarnya itu apa acara Pak? Jadi saya kesini minta waktu sedikit aja. Iya ya. Ada yang kurang-kurang. Oh, saya disalahin. Saya yang salah Pak. Maaf ya Pak ya. Yo. Ya Jasmine, duduk. Pak, kemarin pas di Singapura rata-rata tuh tiap malam Bapak kan pergi dulu sama fighters ya Pak ya. Sampai nggak sempat wawancara Pak. Ya habis gimana dong, kan pengen juga lebih deket juga sama fighter. Ya lagian kan, ya kapan lagi jalan-jalan sama begitulah. Tapi emang itu salah satu treatment dari One Pride ya Pak ya? Ya sengaja lah, kita kan selain daripada latihan juga, kita nggak mau sesuatu jadi boring. Jadi latihan juga, ya makan untuk ya senang-senang juga deh. Enak ya Pak ya. Hari kedua itu kan latihannya cukup berat. Kalau hari ketiga gimana? Mereka masih antusias? Masih kuat? Hari ketiga itu yang saya bingung daripada teman-teman fighter ya. Atau mereka udah biasa begitu saya nggak tahu. Tapi waktu pada hari ketiga semangatnya Wah, si Wardi masih tidur aja nih. Hei. Aduh, sialan. Kamu sih lama amat itunya kalinya. Nggak bisa. Saya di Singapura nih sekamar dengan Suwardi. Dia itu orangnya lucu-lucu juga, tapi ada satu hal yang bikin
kayak pagi bangun tidur tuh susah bangunin dia. Saya udah selesai mandi, dia masih tidur. Di Singapura ini saya sekamar dengan The Gatsby Man, si juara kita Paul Lumi di kelas feather, yang orangnya sangat perfeksionis ya. Mandinya lama, saya nungguin sekarang. Dadanya lama, segala lama. Pokoknya capek deh nunggunya, tapi jangan bilang-bilang. Emang situ aja Pak Paul yang ganteng, gua juga ganteng. Ganteng banget lah. Mantap. Rutinitas bangun pagi, sarapan di hotel bersama-sama. Lalu sekitar pukul 9 mobil jemputan datang, kami menuju ke Juggernaut Fighting Club untuk memulai aktivitas lagi. Oke, ini hari kedua ya, jadi mungkin hari ini kita akan belajar kickboxing. Karena kemarin kita udah belajar boxing. Mungkin sore juga akan belajar seperti teknik-teknik MMA ya. Jadi hari kedua ini mungkin akan cukup berat. Badan sakit-sakit nih. Habis latihan kemarin conditioning berbagai macam gerakan. Kata teman-teman sih nggak ada yang sakit, kayak bohong. Kita kan atlet pasti tahu rasanya. Bohong aja tuh mereka. Sedikit telat nih, almost late. Let's go. I think everyone's waiting. Hey, morning guys. Yeah. So, coach, sorry, almost late. So, what is it today? You call all the fighters? Yeah. What we're going to do is we're going to work on the striking drills again, but we're going to work more on Muay Thai and Dutch kickboxing drills. Okay. Drills today, and then we'll take it from there. Okay. We can start. So fighters. Apa kabar semua? Pagi. Jadinya hari ini hari kedua ya. Dua untuk latihan ini. Tadi barusan bicara juga sama Coach Alvin. Ya, beliau bilang mostly pagi ini ya, morning session ini akan ada untuk Thai boxing. Today we're going to do some Muay Thai and some Dutch kickboxing drills. Yeah. We're going to start off with some combination drills first, okay? Like kind of what we did yesterday with boxing, but more with kicks and all that today. And then we'll do some freestyle, and then we go to the bag, and then we'll do a pyramid drill for kicking, okay? And of course, we finish off with another combination of strength and conditioning with Coach Aaron. All right? All good? Yep, great. Guys ready? Ya. Insya Allah hari ini lebih siap terlatih. Tidak ada hidrasi lagi. Lihat tuh kayak ada tendangan, jadi kayak semua badannya gerak tuh Pak, tangan, kaki. Oh, itu kalau misalkan di Thai boxing disebutnya ilmu 8 tungkai. Ini baru lagi Pak sebutannya, apa tuh Pak? 8 tungkai. Orang awam. 8 tungkai itu jadi pukulan, tendangan, dengkul, knee, sama elbow. Nah, dikali 2 kanan kiri, ini 8 tungkai. Step 1, 2, step. Okay, step 2, 1, 2, 3.
at 3, 1, 2, bow. Okay? So now you guys go put your hand wraps on, pick the gloves up, and then we'll start the drills. Alright, let's go! Kalau kemarin kita menggunakan pukulan, sekarang kita menggunakan tendangan. Nah, di mana tendangan ini merupakan salah satu unsur yang mematikan pada saat lagi bertarung stand up fighting. Kick it! Emang sakit? What does it do? What does it like hurt? Brother, using this, Uh-huh. shin. Oh. I don't want to use my shin on Yeah. the floorboard. No, just slowly. Watch. Oh. Oh. Shit, dude. That hurts. Oh. Enggak, sebelumnya nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Soalnya kan kadang-kadang kita ngelihat fight gitu ada yang nendang cuma kaki nendang begitu. Nah, kalau misalkan untuk orang awam kali ya kayak ini nggak bisa nendang tinggi. Tapi sakit ternyata tadi. Nendang segini doang. Pakai tulang kering lagi. Kayak dipentung itu. Sakit. The punch doesn't need to be that hard, but the kick has to be hard. Alright? Kick! Come on. Linda, hari sebelumnya dia sempat dehidrasi. Tapi sudah balik lagi dan she was just being Linda. Semua orang wow sama dia. Mungkin sekarang jangan lagi Linda Daro, tapi Linda Dar wow. Kita lihat. Kalau orang biasa sih copot. Paul, walaupun rusuknya sakit, he still the great Paul. The name says it all. Aduh, lagi. Come on. Suardi untuk stamina oke, tapi kayak kurang meledak, kurang powernya kurang. Saya yakin bisa, mungkin agak sedikit capai atau gimana, tapi speednya itu dia bagus. Gila. This is tough. Back up on the bag. Bag work, regular bag work. What's the combination? Power! Power, let's go! Alright, time! Water break! Luar biasa, keren. Kalian harus ikut acara ini. Take your gloves off. Take a water break. Relax a little bit. Finish off with some pyramids and Untuk program hari ini, saya dapat lebih banyak lagi tekniknya. Terutama buat striking ya, tendangan, elbow, knee, full teknik. Rengga cedera lutut, ya tentu kan kalau misalnya tendangan lutut tuh sangat itu banget ya, tertumpu banget. Jadi kelihatan ada sedikit penurunan daripada Rengga. Masih sakit? Nih, lawan tendang. Oke. Bisa. Jangan dipaksa tapi, jangan dipaksa. Nah di sini tuh lutut saya itu benar-benar dicoba karena sakit pada kaki kanan ya, lutut kanan dia seperti cedera, jadi saya harus bertumpu pun sakit, apalagi menendang. Jadi saya pukul, saya tidak bisa nendang dengan kanan, saya tetap berusaha mau nendang tapi akhirnya si
si Terence bilang tendang aja pakai kaki kiri. Walaupun tumpuan juga sakit, saya coba tuh tendang dengan kaki kiri. Jadi saya nggak mau kelihatan nggak latihan. Saya datang ke sini tuh untuk latihan, membawa nama Indonesia. Jadi saya, wah, pengen nunjukin nih. Kenapa stop? Stop kenapa? Karena hernia. Habis operasi hernia kita belum berani paksa. Karena masih dalam proses penyembuhan baru 1,5 bulan. Dan lagian juga ini saya 2 hari ini berarti 2 hari latihan pertama. Dan dari pasca operasi sampai kemarin berangkat ke sini sama sekali belum melakukan latihan baik latihan teknik maupun fisik. Post surgery. Post surgery. Jadi jangan tidak bisa dimasukkan pada kategori ini karena nggak akan apple to apple. Okay, nice workout, nice technique, get it done. Kalau Hafid ini, yang waktu pas itu dia nunjukin sesuatu yang membuat saya lumayan kaget sih. Lumayan kaget karena saya tidak melihat di oktagon atau mungkin belum perlu digunakan, tapi selama di oktagon belum gitu terlihat dia melakukan apa yang dia lakukan. Saya tendangan pukulannya ketika pada latihan itu, wow. Oke. Saya harap itu akan dibawa ke oktagon lagi di season 3 deh. Dia memang mempunyai dasar yang sifat yang sangat penyayang ya. Dia sangat mengasihani sesama. Namun sifat ini kadang-kadang terbawa pada saat dia bertanding. Pada saat dia bertanding dia kadang-kadang merasa kasihan apabila memukul lawan terlalu kencang. Sehingga dia memukulnya hanya sebagai pancingan-pancingan dan dia lebih menyukai menggunakan kunci-kuncian untuk menyelesaikan lawannya. Saya rasa ini kurang tepat untuk di MMA karena kita bertanding ini sebenarnya tidak ada rasa kasihan. Tidak boleh ada rasa kasihan. Yang ada adalah rasa saling menghormati. Lawan kita adalah sama-sama kesatria, sama-sama petarung. Nggak layak dikasihanin. Nggak layak dikasihanin, dia itu petarung, sama-sama petarung. Yang ada kita harus hormati dia. Gimana kita bisa menghormati lawan? Kita harus memberikan yang terbaik. Semua ilmu kita, semua teknik kita harus keluarkan. Itulah cara kita menghormati petarung, bukan dengan mengasihani. Coba. Buat kan? Coba ya. Dan buat berapa lama nih? 30 detik coba ya. 30 detik. Siap? Kasih tahu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. Hancur. Aduh. Nah, waktu itu saya sempat nyoba juga nih. Sempat nyoba juga. Dan Hasilnya apa Pak? Begitu Bapak nyoba? kalau di saya nggak kuat. Kakiku sakit. Jadi ya dibilangnya super set. Jadi ya misalkan tendangan lewat, nyoba tendang sekali, 2 kali, 3 kali sampai 10, habis itu turun lagi. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, pokoknya sampai 10 habis itu turun lagi. Saya cuma bisa mentok nyampe ke 8. 8, oke. Habis itu ya sedikit cedera. Aduh, nggak harus bilangin dong. We are working from the numbers 1 to 10. Then from 10, you go down. Because you need a pyramid, right? That's 10. Yeah. Then Oh, down 9. so double 10? Double 10. So you go 1 to 10, 10 to 1. Alright? Go. Easy. Go.
spesialisasi saya. Jadi saya rasa tidak begitu sulit untuk melakukan. Saya suka banget. Tapi lagi nahan sakit. Aduh, oke. Untuk Paul ya sebagai rival, ya rival karena dulu pernah ketemu di final ya, final featherweight. Saya bisa melihat kalau dia membaca saya dan dia bisa melihat kalau saya juga sepertinya membaca dia. Sayangnya dia sedang cedera, jadi dia bisa all out. Padahal kalau bisa all out mungkin dia bisa berkembang dan saya bisa melihat. Seandainya dipertemukan lagi dengan Paul, berarti Paul cuma bisa mempertahankan sabuknya cuma 3 kali saja. Nih Pak, ini kan udah kembali lagi nih ada timnya Pak Rifit Andakan sini. Menurut Bapak ini makin panas ya Pak? Ini kubu-kubuan gini Pak? Secara sehat, iya. Ya ini lebih kepada gengsi sebenarnya. Ya apa yang mereka pilih, kebetulan setiap kali yang dipilih oleh mereka berdua, ya misalkan si Pak David memilih Po, itu memang si Sino itu dari awal memang lebih memilih Hafid gitu, sehingga ini lebih pada gengsi. Jadinya under your team, 2 people are unwell. No, 3 of them. Nabi. Semuanya. Paul has got the weight. Kita yang operasi yang pertama dan Rangga juga. Mungkin David ngelatihnya terlalu keras. Tiga-tiganya cedera. Iya, tapi nggak apa-apa. Itu namanya building stamina sama di orang tua. Let's see. What about your team? They're all doing good. They all doing it? Yeah. Linda doing really good. Yes, Bagus banget. I could see. Hafid juga pick up really good. Wardi juga. Mike Gitu. is excellent. Ace. Tim Francino sangat beruntung karena memiliki fighter-fighter yang sehat semuanya. What I'm going to do as a partner of his, okay, I'm going to hold every time the combination. I tell him the punch combination is going to finish off with a right kick, low. Okay? So I just say jab. Okay? 1, 2. Okay? Jab, hook. 1, 2. 1, 2, hook. Yeah. That's what you gotta do. When you're ready, you can start. Saya cuma gitu-gitu aja, barusan saya nyoba. Bentar nyoba lagi, mungkin nyobanya salah ya. Saya pengen nyoba lagi, nggak kuat sampai 10. Yang harus dilakukan adalah sekali nendang sampai 10 balik lagi ke 1. Latihan fisik banget sih. Beliau kan mantan boxer. Kita lihat. Kalau Prof. Francino memang atlet MMA, jadi dia yang latih aja, kita lihat. Mantan pemain tinju sama mantan pemain aja. Main aja.
Man, you're strong. Wow. Bro, good. Last one. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu baru sekali naik tuh. Baru naik ke 10. Usia dari 10. Wah. Makanya dinamakan piramid ya, Bro. Okay, guys, good job today. Finish the morning session, you know. Yeah. Saw some good technique work today. You guys can punch, you guys can kick. So we'll take your lunch break, come back, we'll train in the afternoon at 3 p.m. We're going to work more on some wrestling drills and proper MMA and all that today, alright? Okay. So, alright. Okay. So give it up to coach and the team. Again. Thank you. Thank you. Thank you. Hey, the coach said it's gotta be 1 to 10 and 10 to 1. So, Coach, I'm going to ask how my team is doing. But, you know, all three of my team are injured. Nabdi's injured, Paul's injured, Renga's got the knee. But still, we're fighting through. Yeah, you guys, I mean, you can see all that injury and all that, but they aren't giving up. You know, they're still going through the training, going through the paces, and I can see they've got fighters' heart. So, you know, they're doing all right. We'll get there. You'll get there at the end. I was offered the chance to change my team members, but I said you can never do that, right? Yeah. Never change your team. Always So- believe in your team and you stick to your team. So tim saya sekarang ya tetap ada 3 orang, semuanya lagi ada injury yang sakit. Rengga punya sakitan, Paul juga punya sakitan, Rengga, Nabdi. So masalahnya kita nggak apa-apa, kita jalan terus nggak apa-apa. Memang ya mereka ada sebagian yang sudah cedera di Jakarta, dari Indonesia ketika main di Indonesia. Maka ada sedikit cerita kemarin waktu pas saya melakukan tiba-tiba angkut grebek kamar mereka untuk ya pengen lihat kondisi. Lengkap. Tuh, pakai sepatu tuh. Dan kaki lengkap. Itu capek, latihannya capek. The Great. Rips gimana Great? Masih rapi aja ya rambutnya.
Great. Bangun tidur masih rapi. Ini baru ini nih, lagi jam istirahat gue iseng bisa datang ke sini. Gimana Rif? Gimana Rif? Kalau gerak baru sakit. Kemudian sakit. Oh. Terus dok apa namanya? Ya, besok sparring mana? Ya, saya tanya juga sama Paul the Great Lumihi itu, ya, tanya bagaimana kondisinya. Ternyata dia bilang ini masih sakit. Jadi saya tanya, apakah siap besok untuk sparring? Gak bisa sparring loh? Oh tinju doang? Ya, dia langsung bilang siap. Kaget juga. Ternyata itulah yang namanya mental juara. Ya, he's the champion. Ya, dia bilang besok saya ikut sparring Pak. Oh, biasanya ngeri juga. Rengga juga Pak. Rengga lutut. Kamar Rengga dengan Max, dia sedang tidur lagi istirahat. Oh, Rengga adalah dia cedera lutut. Rengga lagi istirahat, datang ditanya, saya nanya. Ya, tapi dia menjanjikan akan memberikan yang terbaik. Hafid dia kebetulan sekamar sama Mas Ngampi yang membukakan pintu si Hafid. Hafid itu runner up kita untuk featherweight. Ya, dia terlihat kaget. Ya, kita tahu Mas Ngabdi ini ya baru saja operasi waktu di Jakarta. Ya, waktu pas di Indonesia. Jadi ketika saya mau masuk dan melihat bagaimana Mas Ngabdi dengan pemulihannya dari operasi yang waktu itu, karena ya cederanya ya pemulihan dari operasi yang cukup besar ya, bukan main-main. Ngabdi saya menilai sebagai fighter yang sudah sangat berpengalaman. Beliau ini angkatan saya waktu bertanding dulu di acara-acara MMA yang sudah sangat lama ya di Indonesia, MMA yang awal-awal dulu. Jadi memang kondisi saat ini sedang operasi ya kemarin. Memang belum mampu fisiknya, saya pikir tidak ada masalah. Biar dia lihat dulu aja, belajar program di sini. Mungkin nanti dia bawa pulang ke Semarang, dia akan kembangkan lagi nanti. Sebagai petarung, Ngabdi tidak kekurangan pengalaman, sudah sangat kenyang, baik di amatir maupun di profesionalnya. Sangat-sangat berpengalaman. Kalau saya bawa fighter sekelas Ngabdi, tidak banyak nasihat paling. Tinggal dikondisikan dia nyaman, siapkan semuanya, tandingkan, saya tidak banyak, mungkin di sudut saya sudah tidak banyak ngomong tentang instruksi, biarkan dia main aja. Pasti akan nalurinya udah jalan sendiri. Latihannya komplit banget nih Pak di Singapura ya. Belum semuanya. Gimana Pak? Kamu mungkin dengerin aja udah capek deh. Ya. Jadi pagi tadi ada yang tendangan terus superset. Ya, superset pasti udah nguras tenaga tuh. Habis itu yang sesi keduanya tadi setelah makan siang ya itu ada latihan MMA ya yang mostly ada dari grapplingnya, jiu-jitsu. Nah, terus udah gitu ada yang sambil berdiri, pokoknya lebih kepada mixed martial art MMA secara overall lah. Ya, selamat siang semuanya. Jadi ya hari ini session keduanya ya kita akan latihan MMA ya, mungkin lebih ke grappling. Nah, ntar kita tanya dari Coach Arvin gimana lebih lanjutnya, tapi yang kalau misalkan masih sakit kayak Mas Ngabdi, great. Sakit, mungkin istirahat dulu nggak apa-apa. Yang lainnya, maybe just roll and everything. But come on, Arvin, can you please introduce us to our expert here? Okay, this is one of our coaches from Juggernaut. It's Luke Adams. He's a professional MMA fighter. He's got close to over 20 fights. He's a Brazilian Jiu-Jitsu brown belt. He's trained with some of the best guys in the US from California. So
Yep, these are the One Pride guys. So today he's going to go through some MMA drills with you, some light work and so on, okay? Those who are injured, I think, just stay aside, just watch and learn from him. So if you got any questions or so, you can ask him, looks a cool guy to talk to as well, right? Come on guys, sesi terakhir latihan, besok sparring. First one will do an easy drill. Put my fist on the ground. Sit on him, I wait for that pushback. Then I get to here, bang, I'm hitting him. He's turning into me frantically. Yes, you see? So look at, I want to be able to just block. I don't need to go here and on his shoulder for the underhook. Block. Look at, bang, and I can slide over. So let's say I'm hitting the guy, right? Luke Adams, dia adalah seorang petarung dari Amerika, petarung MMA yang memiliki rekor cukup banyak. Nah, apa yang saya lihat, materi yang dibelikan adalah materi yang sangat sering terjadi di pertarungan. Kembali lagi mereka mengajarkan teknik yang basic. Ini memang yang saya harapkan. Pelatihan yang langsung menuju sasaran tepat. Bring this arm across. I still have a lot of weight on this guy. Usually, yeah, boom, and then like, now I want to get this. Don't let him turn his thumb all around. Yang saya cukup salut bahwa di sini mereka belajarnya tidak ada yang fancy ya, artinya tidak ada yang gerakan-gerakan yang susah, sulit, gerakan-gerakannya simple. Justru itu kita memang dalam dunia bela diri, yang terbaik saya berikan sampai keluarkan semua teknik-teknik yang saya punya waktu melawan Luke Adams itu. Jadi dia kayak kaget juga tuh, wah petarung ini walaupun cedera, saya bukan membanggakan diri saya, tapi saya ingin tunjukin ini nih, saya punya nih. saya melihat anak ini berbakat, lengkap tekniknya ground. Dia memiliki kemampuan guard ataupun top game yang sangat bagus. Tampak waktu dia mulai bertanding, tidak ada kesulitan dengan berbagai bidang. Banyak sekali teknik-teknik yang saya katakan unik, kejutan, jadi tidak lazim. Dan dengan usia yang masih sangat muda. Anak ini sedang kuat-kuatnya seharusnya. Kalau dia dibina dengan benar, nantinya dia akan bersinar di Indonesia. Bahkan mungkin di level internasional. So I got to actually roll with Ranga. And same, I look at him, he looks like a smaller guy, but he was the one attacking me. I was very impressed. He had me stuck in a lot of different submissions. I was just a little, like, a little too big, a little too experienced. I was able to get out, but
his game was very good. He didn't let me do anything to him. He was very experienced, very knowledgeable in the ground. Saya berkesempatan untuk bermain dengan Rahul, salah satu grappling terbaik dari Juggernaut Fighting Club. Ukuran sangat gede, besar, sekitar 75 kilo sampai 80 kilo. Pada awalnya Rahul diberitahu sama pelatih, udah pelan-pelan saja. Nah, begitu mereka bilang pelan-pelan saja, saya merasa terpancing, saya merasa ya ada rasa direndahkan ya. Walaupun saya sebenarnya juga mungkin saya nggak ngelihat badan saya karena saya kecil juga. I roll with Wardy. He's a small guy. I thought it's gonna be easy, it's like I'm a big guy, so I'm going to easily control him or submit him. But it was really a tough game. He's a legit jiu-jitsu player. Thank you. Day 2, how was it for you? Well, day 2, it's good. I can see a lot of heart and dedication from all the fighters over here. Well, I'm very happy to come over here. We've shared some knowledge together. Thank you. And hopefully we have helped you guys out as well. And I know we keep the friendship going. Yeah. And martial arts is a journey where we all can learn from each other. We grow day by day, bit by bit, to get better and to where we want to get, to a higher level. So, we're all friends. My gym, my organization is always open to y'all. So, so we're gonna tomorrow sparring. Okay, be your best guy. Okay, be the best guy. Thank you guys. Thank you. It's a wrap. Kan banyak orang yang melihat hari ini kayaknya alhamdulillah game kedua. Jadi dia nggak mau takutnya luka mata lalu jadi kata hati kita nggak mau. Jadi kan sekarang gagal move on.